saling memaafkan ya Bapak dan Ibu. Acara selanjutnya adalah hikmah syawalan yang akan disampaikan oleh Bapak Mahmudi Kusuma, Sarjana Agama. Kepada Bapak Mahmudi kami persilahkan. Cek suara. Gimana suara saya? Alhamdulillah. Jelas Bapak. Bagus Pak Mahmudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Haji Muhasim sebagai Ketua Yayasan Anur Cahaya Umat yang kami hormati, para ustazah yang kami hormati, para wali dan para anak-anak dari Yayasan Anur yang kami hormati, yang selalu berbahagia. Tidak lupa kita awali dengan ikhlas memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi menginjak siang ini kita bisa bertatap muka walaupun secara virtual. Mudah-mudahan keikutsertaan kita pada acara ini merupakan amal kebaikan kita sehingga dicatat oleh malaikat merupakan amal soleh kita semuanya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabat, para pengikutnya, termasuk kita semua hingga akhir hayat. Bapak, Ibu, dan adik-adik yang kami hormati, pada kesempatan ini, Ustazah, saya diberi waktu berapa menit, 15 menit, atau kurang atau lebih? Yes, 15 menit, Pak. Oh, 15 menit, okay. Ini audiennya heterogen ya, ada anak, ada wali, ada ustadzah, ada yayasan. Tapi tidak mengapa. Nah, tadi semuanya sudah menyatakan saling meminta dan memberi maaf. Alhamdulillah. Memang momen Idul Fitri kayak gini, memang momen yang paling pas kalau kita mau minta maaf. Mungkin di waktu-waktu lain selain Idul Fitri kita mungkin agak sungkan atau kurang atau mungkin ada alasan psikologis tidak berani minta maaf. Tapi memang ini kehendak Allah, Idul Fitri ini, Syawal ini kita syukuri memang ajang untuk saling meminta dan memberi maaf. Itu memang luar biasa sekali. Nah, Syawalan itu kalau nanti dilihat dari manfaatnya itu ada beberapa manfaat. Nanti mungkin ada door prize-nya enggak, Nanti kalau ada anak yang bisa menjawab apa yang saya berikan materi, nanti dikasih door prize dari yayasan akan lebih baik. Boleh Pak, boleh kita siapkan. Oke, ya, jadi anak-anak biar mendengarkan apa yang saya sampaikan, nanti ada pertanyaan sehingga kalau jawabannya betul nanti ada door prize. Nanti di Anur ada berapa rupiahnya gitu untuk bisa beli di sana gitu, lebih bagus. Seperti itu ya, Pak. Nah, ada beberapa manfaat dari Syawalan ini. Yang pertama adalah ajang memaafkan. Nah, ini tadi saya sampaikan, memang momen Idul Fitri ini memang momen yang pas untuk saling memaafkan. Itu momen yang luar biasa. Memang itu kebiasaan adat orang-orang Indonesia, umat Islam di Indonesia itu meminta maaf itu dipakai bulan Syawal pas momen hari raya Islam Idul Fitri. Jadi itu. Yang kedua, manfaat Syawalan adalah sebagai media silaturahmi. Nah, ini saling berkunjung silaturahmi, walaupun saat ini kunjungannya hanya lewat Zoom. Nah, padahal silaturahmi ini manfaatnya juga luar biasa. Yang pertama, bisa memanjangkan umur. Yang kedua, bisa melapangkan rezeki.
Yang ketiga, karena silaturahmi bisa memasukkan kita ke surga. Itu kan luar biasa sekali. Gitu. Jadi pengalaman kami, itu kami kemarin hari kedua, itu hari Jumat itu silaturahmi di Kulon Kali Kerasak maksudnya ya, bukan Kulon Kali Selap ya. Kulon Kali Kerasak di daerah Magelang. Itu dari setengah hari itu kami dapat 7 tempat untuk silaturahmi di Magelang, itu luar biasa. Nah, untuk anak-anak ini silaturahminya itu dikaitkan dengan dilapangkan rezekinya. Ternyata anak-anak ini kalau silaturahmi di rumah 1, rumah 2 dan rumah 3 do disangoni angpau atau uang. Nah, itu kan dilapangkan rezeki karena silaturahmi, ya kan? Makanya enggak para ustadzah kalau silaturahmi bawa anak-anak SMK itu nanti dapat angpau banyak nanti itu. Ya, itu pengalaman anak saya yang kecil itu pas di satu rumah kok tutup, malah jawabannya wah ora bakalan untuk duit iki ya. Nah, ini kan ternyata anak-anak juga sudah apal nek bodoh iki untuk rezeki semacam itu. Nah, itu. Kemudian manfaat sisa tawaran yang ketiga itu akan dijadikan ajang bertukar informasi. Ketemu Bapak A, ketemu Bapak E, kemudian ngobrol, kangen, kemudian ada informasi, oh di tempatku ada lowongan kerjaan, aku butuh tenaga. Itu kan ada informasi baru. Nah, jadi kan bermanfaat karena adanya manfaat. Yang keempat adalah sebagai sarana untuk koordinasi. Nah, kalau kita ketemu keluarga atau bani, ya terah, kemudian di bani itu akan adakan suatu kegiatan, kita bisa adakan rapat koordinasi pas acara ketemuan atau sawalan tersebut. Oh, ini mau bangun. Jumbo. Ya, nanti lodongnya sama jumbonya nanti aja Bu dikeluarkan. Ya, saya teruskan ya. Sebagai sarana koordinasi. Yang kelima, manfaat silaturahmi adalah berbagi rezeki. Nah, ini berbagi rezeki ini luar biasa sekali. Monggo. Apalagi saat ini saudara-saudara Muslim di Palestina sedang diserang oleh Yahudi Israel, itu nanti kita bisa berbagi rezeki membantu dana untuk saudara kita Muslim di Alhamdulillah menurut laporan sudah dikelola oleh sudah masuk akan sawalan atau halal bihalal. Kemudian kalau halal bihalal itu ditinjau dari maknanya, itu halal bihalal itu ternyata maknanya saling menghalalkan, membebaskan kesalahan, hubungannya dengan hak adami sesama manusia. Itu jadi itu penting sekali meminta maaf itu, dan kalau yang dimintai maaf ya harus juga memberi maaf. Jangan sampai tidak mau memberi maaf itu. Nah, kemudian kalau dilihat dari sejarahnya, ternyata halal bihalal itu juga ada dari segi historisnya. Itu dulu ketika Nabi Muhammad masih sugeng, itu di salah satu buku kitab Durratun Nasihin itu disebutkan bahwa pada waktu saat-saat akhir Rasulullah itu pernah Rasulullah mengumpulkan para sahabatnya itu di suatu tempat antara Mekah dan Madinah. Di situ nama tempatnya adalah Batha. Di situ Rasulullah kemudian bersabda, "Hei para manusia, sahabat-sahabatku," itu kata Nabi, "siapa di antara kalian yang pernah aku pukul punggungnya, ini punggungku balaslah." Kemudian Rasulullah bersabda lagi, "Hei para sedulurku, siapa yang pernah saya asor ke kehormatannya, ini kehormatanku, silahkan membalas." Kemudian Nabi juga bersabda lagi, "Siapa yang pernah aku ganggu
hartanya, ini hartaku, ambillah untuk membalasnya. Nah ini sabda Nabi di akhir hidupnya itu kan luar biasa. Nabi ingin membersihkan dirinya dari segala kesalahan-kesalahan yang pernah ia lakukan. Mendengar sabda Nabi itu, banyak para sahabat termasuk Abu Bakar itu menangis. Menangis kenapa? Karena sabda Nabi itu kan menunjukkan tanda-tanda bahwa akhir Nabi akan, hidupnya itu sebentar lagi akan berakhir dengan dia menyatakan sabda seperti itu, meminta maaf dari kesalahan-kesalahan yang banyak sekali. Itu dilihat dari sejarahnya, ternyata Nabi juga meminta maaf pada sahabat-sahabatnya. Kalau halal bihalal itu kita lihat dari segi dasar hukumnya, Al-Quran dan Al-Hadis, itu nanti para saudara-saudara sekalian bisa membuka surat Ali Imran ayat 135. Surat Ali Imran ayat 133 sampai 135. Itu ayat itu intinya bahwa supaya kita cepat-cepat untuk mohon maaf, pertama kepada Allah, kemudian kedua dengan sesama manusia. Kemudian kalau dilihat dari hadis Nabi, itu Nabi juga pernah bersabda, hadis yang diriwayatkan Ibnu Mubarak, itu bunyinya afdhalul fadhaili antasila man qata'aka wa tu'tiya man haramaka wa tasfaha amman zalamaka. Afdhalul fadhaili itu perbuatan yang paling utama di antara perbuatan-perbuatan yang utama. Itu ada 3. Yang pertama, antasila man qata'aka, yaitu menyambung persaudaraan kepada orang yang menjauhi kita. Yang kedua, memberi makanan kepada orang yang juga menjauhi kita. Ketiga itu kita ngelonggarake hati, memberi maaf pada orang yang pernah berbuat aniaya kepada kita. Nah, itu 3 amalan itu kaitannya dengan sawalan ini luar biasa sekali ya. Yang pertama tadi menyambung hubungan persaudaraan kepada orang yang ngedoi kita. Itu kan susah sekali ya. Orang menjauhi kita, kita harus dianjurkan, diperintahkan Rasulullah untuk menyambung persaudaraan. Itu karena apa? Kalau kita mau bisa menyambung persaudaraan, tadi salah satunya manfaatnya yang ketiga itu adalah masuk surga. Yang kedua, memberi makanan kepada orang yang juga yang sengit kepada kita. Ini dalam suatu riwayat Nabi juga pernah memberikan contoh masalah ini, yaitu ketika Nabi masih hidup, itu dulu ada seorang orang buta. Orang buta itu tiap hari selalu ada di suatu tempat di perempatan di kota Mekah, itu dia selalu berdiri di situ atau duduk di situ, dan dia itu, orang buta itu, orang yang tidak suka kepada Nabi. Bahkan dia menjelek-jelekan Nabi, menuduh Nabi sebagai orang pengkhianat dan sebagainya. Nah, suatu ketika Nabi Muhammad jalan di depan orang buta itu, kemudian berhenti. Orang buta tahu kalau ada orang yang berdiri di depannya. Orang buta itu kemudian berbicara, Bapak, ini yang namanya Muhammad itu tukang pengkhianat, tukang pendusta, dan dia tidak membawa agama baru dan menentang agama nenek moyang kita. Itu tidak usah dipercaya dan seterusnya. Nah, Nabi Muhammad yang di situ tidak marah, malah dia mengeluarkan makanan, dia menyuapi orang buta itu dengan baik, dengan lemah lembut. Tiap hari seperti itu, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, dan seterusnya Nabi terus seperti itu. Nah, suatu saat Nabi sudah wafat, Nabi tidak bisa menyuapi orang buta itu. Kemudian Abu Bakar melanjutkan kebiasaan Nabi itu mendatangi orang buta itu, kemudian Abu Bakar menyuapi orang buta itu. Orang buta itu merasakan lain, kok yang nyuapi saya tidak seperti biasanya,
lemah lembut, apik, dan nikmat sekali. Akhirnya orang buta itu bertanya kepada orang yang menyuapi itu, wahai Bapak, jenengan kok mboten biasanipun yang datang kepada saya yang menyuapi tiap hari itu, siapakah panjenengan? Akhirnya Abu Bakar menjawab, saya memang bukan yang biasa menyuapi. Saya Abu Bakar yang biasa menyuapi jenengan itu orangnya sudah sedo. Kemudian orang buta itu tanya lagi, loh, siapa yang menyuapi saya kok sudah meninggal saya tidak tahu. Akhirnya Abu Bakar menyampaikan bahwa yang nyuapin jenengan itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mendengar jawaban itu, orang buta itu kemudian kaget sekali. Orang yang saya tiap hari saya jelek-jelekan, ternyata orang yang ada di depan saya tiap hari yang menyuapi saya dengan baik, lemah lembut, dan sebagainya. Dengan adanya kejadian itu, orang buta itu menyadari ternyata Muhammad bukan penipu, bukan pendusta, bukan pembohong. Dengan kejadian seperti itu, akhirnya orang buta itu kemudian masuk Islam karena menyaksikan kebaikan pribadi Nabi Muhammad sendiri. Nah, para Bapak, Ibu, dan Saudara yang kami hormati, itulah kebiasaan Nabi yang juga harus kita contoh dalam hal memberi makanan kepada orang yang menjauhi kita. Kemudian yang ketiga tadi, nglonggarake hati, memberi maaf pada orang yang berbuat aniaya kepada kita. Ini yang ketiga, ini memang sulit sekali. Ini butuh pengorbanan, keikhlasan kita, butuh latihan kita yang luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa jadi orang yang bisa dengan mudah memberi maaf pada orang yang berbuat aniaya kepada kita. Bapak, Ibu, dan adik-adik yang kami hormati, terakhir, sawalan halal bihalal, kalau dilihat dari kebiasaan orang Jawa, itu tidak lepas dengan adanya kupat. Ya. Di hari-hari akhir Ramadan itu di Pasar Sleman banyak penjual kupat yang menipu, karena jual kupat tidak ada isinya, hanya bungkusnya ada. Itu di Pasar Sleman banyak sekali. Ternyata kupat itu punya filosofi tertentu, dan saya yakin para hadirin semua sudah mengetahui filosofinya. Kupat itu yang pertama berarti ngaku lepat. Nah, ini penting sekali, kita harus menyadari kekurangan kita, kesalahan kita. Kalau sudah tahu seperti itu, kemudian kita ngaku lepat. Kemudian yang pengertian kupat yang kedua adalah laku papat. Laku papat itu ada lebaran, leburan, luberan, dan laburan. Saya ulangi, lebaran, leburan, luberan, dan laburan. Lebaran itu lebar, kita sudah selesai Ramadannya, puasanya. Leburan kita sudah dilebur dosanya. Kemudian kalau luberan kita memberikan maaf pada teman-teman saudara kita. Kemudian laburan kita sudah dilabur, sudah menjadi putih bersih seperti fitrah, seperti kita lahir. Bapak, Ibu, dan saudara yang kami hormati, demikian hikmah dari halal bihalal atau sawalan yang dapat kami sampaikan. Nanti Ustadzah kalau mencatat silahkan memberi soal, atau saya yang beri soal, bagaimana ini baiknya? Pak Ustadz sekalian yang paring soal. Oh gitu. Nanti yang jawab bukan Ustadzah atau anak ya? Nggih, anak dibantu orang tua tentunya ini. Anak dibantu orang tua juga boleh, nanti monggo disediakan surprise ya. Ya, siap. Ada wacana anak-anak, biar yang jawab anak-anak ya, biar anak-anak terbiasa juga berbicara lewat Zoom. Mungkin ya sudah, kalau kemarin berbicara biasa. Nah, yang pertanyaannya yang pertama atau gimana? Atau langsung dijawab atau nanti jawabannya? Baiknya gimana? Satu pertanyaan. Oh, pertanyaan dulu aja nanti biar dijawab. Bikin pertanyaan 1, 2, atau 3 atau berapa? 3 nggih, Pak nggih. 3 nggih. Oke, 3. Ya. 3 itu yang pertama, nanti dibantu orang tua ya. Surat apa, ayat berapa yang isinya tentang halal bihalal, itu yang pertama. Paham nggih? Surat apa, ayat berapa tentang halal bihalal.
Suaranya masuk bukan? Yang kedua. Yang kedua itu apa hikmah dari silaturahmi? Ya, ada 3, nanti monggo disebutkan. Kemudian yang ketiga, ini yang kaitannya itu laku kupat tadi, sebutkan laku 4, laku papat. Disebutkan. Ada itu 3 ya, Us. Sudah ditulis ya, Us? Yang ketiga apa, Bu, Pak? Yang ketiga sebutkan laku papat. Laku papat tadi ya. Serba LLL tadi itu ya. Monggo. Itu demikian dari saya. Nanti monggo Ustazah yang menindaklanjuti dari ini semua. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Lebaran. Ada maaf, saya kira cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mahmudi atas hikmah syawalan yang disampaikan. Semoga dari apa yang disampaikan tadi kita dapat mengambil nilai-nilai dan manfaat yang positif. Nah, untuk Ananda, tadi soalnya mau diulang lagi nggak ya? Soalnya sendiri ulangi nggih, nanti biar dibantu sama ayah dan bundanya. Yang pertanyaan yang pertama adalah surat dan ayat berapa yang isinya tentang halal bihalal. Yang kedua, Satu-satu dulu nggak apa-apa. mau dijawab sekarang. Satu pertanyaan, satu answer. Oh ya, oke. Siapa yang mau menjawab? Oh, Tufail apa Aira tadi dulu ya? Oh, Aira dulu. Oh, enggak Mbak Aira. Apa dah? Yang pertama surat Ali Surat Imran. apa? Surat Ali Imran. Coba ngomong. Silaturahminya apa lah? Ya, Bunda, boleh. Surat apa, Bunda? Ali Imran. Ayat berapa? 135. 103 sampai 35. Oke. Jawabannya kami simpan dulu ya. Terima kasih Mbak Aira dan Bunda. Ya. Enggak Usina ya, Pak Usriner. Yang kedua, apa hikmah dari silaturahim? Mbak Maira, monggo Mbak Maira. Apa, Nak? Memaafkan. Ya, satu. Silaturahmi. Kemudian Yang keras dulu. Yang keras ya. Mas Tufa enggak sempat. Informasi. Oke. Banyak kuning. Hikmahnya yang pertama tadi Saling memaafkan. saling memaafkan. Yang kedua Silaturahmi. saling silaturahim. Ya, yang ketiga Bertukar informasi. ya bertukar informasi. Oke, terima kasih Mbak Maira. Lanjutnya Ustri. Monggo. Itu yang Ini adalah sebutkan laku papan. aku. Bagus. Silakan. Lebaran. Laburan. Satu lagi. Leburan.
Iya. Alhamdulillah. Materi Pak Ustadz hari ini sangat mengena di hati anak-anak dan orang tua, mudah diingat. Ya, untuk Mbak Aira dan Mbak juga Maira, Mas Tufail, silakan boleh beli sesuatu di Market Anur seharga 15.000 ya. Silakan besok berkunjung ke market. Sekarang boleh. oh ya. Terima kasih, Us. Ya, Oke, sami-sami. Terima kasih. Terima kasih, Pak Udi. Terima kasih kepada Sri Nur dan Sinai. Selamat untuk Mbak Aira, Mbak Maira, dan Mas Tufail. Untuk vouchernya nanti menunggu informasi lebih lanjut, nggih, bisa diambil kapannya.